moms dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kita bakalan masak-masak lagi dan seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya, aku bakalan share tentang resep andalan serundeng kelapa daging yang udah turun-temurun. Jadi ini resepnya umiku atau ibuku dan sekarang aku lagi mau belajar langsung sama beliau. So, di sini bahan-bahannya itu ada cabai merah, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, cabai rawit, terus nanti ada penyedap rasa sesuai selera, ada garam, gula sedikit, ada jinten juga, terus ada gula merah tapi opsional ya, atau gula Jawa. Itu buat yang suka aja, kalau nggak suka juga bisa di skip, nggak masalah banget. Kemudian ada daun salam, ada daun jeruk purut. Pokoknya resep lengkapnya ada di description box. Teman-teman bisa langsung aja cek di description box. Nah, yang pertama di sini aku mau menghaluskan bumbu-bumbu utamanya. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Jintennya juga boleh dimasukin ke sini sekalian ya. Untuk menghaluskan ini, karena aku pakai chopper jadi biar dia benar-benar halus, aku emang sengaja potong-potongin dulu supaya nanti nggak ada yang tersisa ya, atau nggak ada yang tertinggal. Lalu ini daun jeruk dan juga daun salamnya, ini sengaja emang ditaruh di air karena lagi dicuci. Nanti dia kita masukin pas udah di penggorengan ya, atau udah di pan-nya. Sekarang kita haluskan dulu bumbu utamanya, kita bisa tambahkan juga air sedikit supaya lebih mudah halus. Nah, ini bentuknya kalau udah dihaluskan. Next, aku mau potong-potong daging. Di sini kita pakai daging sapi, kurang lebih 1/4 kilogram. Kita potong kecil-kecil aja. Jadi fungsinya daging sapi di sini itu untuk menguatkan rasa sedapnya, teman-teman. Kalau ada dagingnya tuh sedapnya jadi beda daripada kalau kita bikin serundeng kelapa aja. Tapi kalau misal teman-teman nggak suka makan daging atau mau di skip juga nggak apa-apa banget. Atau malah ada yang doyan banget daging terus mau pakai lebih banyak, itu juga nggak masalah ya. Yang penting sesuaikan aja sama seleranya teman-teman semua. Nah, di sini dagingnya aku potong dadu-dadu kecil-kecil kayak gini aja. Terus nanti bakalan aku ungkep ya. Jadi bumbu utamanya tadi itu fungsinya adalah untuk mengungkep dagingnya dulu sebelum nanti aku campurin pakai kelapa yang udah diparut. Jadi bahannya juga ada kelapa parut ya. 1 butir kelapa parut itu udah dikupas. Kalau teman-teman males nggak dikupas juga nggak apa-apa, tapi kalau aku sukanya dikupas aja.
Setelah semua bahan sudah siap, ada bumbu-bumbu utama, terus daun jeruk, daun salam, ada daging dan juga kelapa. Selanjutnya kita lakukan proses ungkep dagingnya teman-teman. Jadi bumbu utama yang sudah dihaluskan tadi langsung aja kita tuang ke pan tanpa perlu ditambah minyak ya. Jadi ini gak pakai minyak sama sekali. Ingat-ingat minyak harganya mahal. Jadi kita harus kreatif. Tapi enggak, emang jujur ini dari dulu bikinnya emang gak usah pakai minyak lagi ya. Karena nanti juga jatuhnya bakalan kita tambahin air lagi gitu, biar dagingnya itu jadi nggak alot gitu. Jadi pas dimakan dagingnya masih enak. Nah sambil lalu ini kita bumbuin juga ya. Di sini kita pakai gula, garam, penyedap rasa. Pokoknya ditambahkan sesuai seleranya teman-teman, bumbu-bumbu utama itu ya. Karena nggak pakai garam tuh nggak sedep. Itu kalau kata pepatah. So, aku pakainya di sini micin sama masako. Karena masako itu penguat rasa dagingnya nanti. Terus kalau micinnya itu nggak tahu ya, menurutku enak aja gitu masak pakai micin. Kalian tim micin apa bukan nih? Tapi semuanya balik ke selera masing-masing ya. Lanjut, kita masukkan juga dedaunannya, ada daun jeruk dan juga daun salam. Terus kita aduk-aduk. Habis ini langsung kita masukkan dagingnya. Nah nanti kalau dagingnya udah masuk, kita tambahkan juga air sebanyak kurang lebih 600 ml. Ya pokoknya ditaker juga ya, disesuaikan aja sama kurang lebih berapa banyak daging yang dipakai. Semakin banyak daging yang dipakai, pasti kita butuh lebih banyak rempah dan juga lebih banyak air untuk mengungkep dagingnya ini. Kalau udah seperti ini, kita diemin aja sampai airnya itu benar-benar meresap. Nah, jadinya kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini memakan waktu kurang lebih 20-30 menit sampai airnya itu benar-benar habis. Nah, terus kemudian kalau udah kita yakin kandungan airnya udah nggak ada, baru kita masukkan kelapa parutnya. Setelah memasukkan kelapa parut seperti ini, kita langsung aja ratakan dengan bumbu dan juga daging yang tadi udah kita proses sebelumnya. Terus jangan lupa ditambahin lagi bumbu garam, gula, penyedap rasanya kalau memang kurang. Jadi jangan lupa dicicipin ya, karena kalau aku tuh awal aku kasih dikit-dikit dulu kayak yang tadi teman-teman udah lihat, terus abis ini bakalan ditambahin lagi. Kenapa? Karena ketika kita cicipin kan kita pasti tahu ya kurangnya apa, kira-kira oh kurang asin ya, tinggal tambahin garam dikit. Oh kayaknya manisnya kurang nih, kita tambahin gula dikit. Sesuaikan sama seleranya teman-teman aja. Sambil lalu ini kita harus bolak-balik terus ya kelapanya. Kenapa? Biar matangnya itu rata, terus kandungan air kelapanya itu juga udah nggak ada gitu teman-teman. Jadi kita proses ini sampai kering ya, sampai kelapanya itu udah nggak menggumpal-menggumpal. Kalau ini kan dia masih kelihatan menggumpal ya, walaupun bumbunya udah rata semua. Nah, kalau masih menggumpal kayak gini, kita masih harus aduk terus, sabar. Masak serundeng itu emang nggak bisa instan dan butuh cukup lama waktunya. Nah, kurang lebih kita proses serundengnya sampai seperti ini. Ini udah nggak menggumpal lagi kelapa-kelapanya, beda sama sebelumnya ya. Tuh, kalau kita angkat dia udah bertaburan kayak gini, ini berarti dia udah mateng dan udah siap dinikmatin teman-teman. Jadi untuk proses bikin serundengnya ini kurang lebih itu bersihnya sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah ya. Itu dengan api kecil. Jadi ketika masak serundeng itu sebaiknya pakai api kecil. Kenapa? Karena biar sedepnya itu nggak hilang, maksudnya nggak jadi kayak bau-bau angus atau gimana. Terus kandungan airnya itu bener-bener keset, bener-bener hilang juga. Dan dia itu bisa matang dengan sempurna kayak gini. Jadi jatuhnya serundengnya itu bisa kuning keemasan cantik gitu. Karena kalau kita nggak sabar apinya digedein, itu jatuhnya malah kegosong teman-teman. Jadi rasanya juga kurang mantap. So, kalau udah hasilnya seperti ini, kita bisa matikan kompor. Lalu kita pindahkan serundeng yang udah kita olah ke wadahnya. Bisa taruh di mangkok atau bisa langsung disimpan di toples.
Untuk serundeng yang benar-benar kering kayak gini, dia bisa tahan sampai kurang lebih 1 mingguan biasanya kalau umiku bikin ya. Jadi pastiin teman-teman bikinnya juga sampai benar-benar kelapanya tuh terurai, sampai benar-benar kering, tapi bukan kering yang angus ya. Itu pasti beda, teman-teman pasti udah bisa bedain seperti apa. Nah, bisa dilihat juga kan pas aku pindahin ke mangkok, dia udah nggak menggumpal lagi. So, itu untuk tutorial hari ini teman-teman semuanya. Makasih banyak buat yang udah nonton. Buat pendatang baru jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen di bawah kalau kalian udah nyobain gimana, berhasil apa enggak. Dan share juga ke teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian, ke grup-grup keluarga kalian. Supaya makin banyak orang-orang yang tahu resep ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you in the next video. Bye!